21 titik semburan lumpur panas di Mandailing, Natal. Cegah TPPO Kementerian P2MI gandeng Pemprov Su. Kopi dimasak menggunakan pasir. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebanyak 21 titik semburan lumpur dan air panas muncul di Desa Roburan Dolok, Kabupaten Mandailing, Natal. Kemunculan semburan yang secara tiba-tiba di lahan perkebunan menimbulkan keresahan bagi warga. Inilah kondisi semburan lumpur dan air panas di lahan perkebunan warga di Desa Roburan Dolok, Kabupaten Mandailing, Natal. Semburan lumpur bercampur air panas dengan asap yang membumbung tinggi, menimbulkan keresahan bagi warga yang beraktivitas di sekitar lokasi semburan. Kepala Desa Roburan Dolok menyatakan ada 21 titik semburan lumpur bercampur air panas. Setiap titik semburan memiliki diameter yang berbeda-beda. Sementara itu, Bupati Mandailing Natal menyebut semburan lumpur dan air panas tidak berbahaya bagi kesehatan. Memang jalurnya adalah jalur patahan, ya. Jalur patahan tuh ya kapan saja bisa timbul, bisa muncul lubang-lubang yang mengeluarkan air beserta asap, ya. Namun dari hasil pengetesan tadi, baik air dengan temperatur kurang lebih 100 derajat, kemudian udaranya tidak mengandung racun, sehingga secara boleh kita katakan aman bagi kita kalau kita dekat dengan atau menghirup asap dari panas air maupun uap yang keluar dari panas bumi tersebut. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tetap mengimbau masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas di sekitar lokasi semburan untuk berhati-hati. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, mantan anggota DPRD Sumut Zulkifli Hussein meninggal dunia saat memberikan sambutan pada acara halal bihalal masyarakat Pidi Raya di Kota Medan. Inilah momen ketika mantan anggota DPRD Sumut Zulkifli Hussein memberikan sambutan di acara halal bihalal masyarakat Pidi Raya di Kota Medan Minggu 27 April 2025 lalu. Secara tiba-tiba, Zulkifli Hussein yang juga mantan Ketua DPW PAN Sumut tahun 2015 hingga 2020 terjatuh saat memberikan sambutan. Sejumlah tamu yang hadir langsung membawa Zulkifli Hussein ke rumah sakit, namun ia dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Zulkifli Hussein kemudian dimakamkan di pemakaman umum di Jalan Ismailiyah, Kota Medan. Politisi PAN ini sendiri dikenal sosok sahabat baik dan merupakan salah satu tokoh yang cukup dihormati di tubuh PAN. Kami dari DPW PAN Sumatera Utara langsung kawal meninggal kader terbaik kami, tokoh besar Partai Amanat Nasional Sumatera Utara, insya Allah menurut Rasulullah dan ditempatkan di surga dan kenaim. Warga tabah dalam menjalani musibah yang menimpa. Zulkifli Hussein meninggal di usia 59 tahun, mengawali karirnya sebagai sekretaris DPD PAN Medan dan pernah menjadi anggota DPRD Medan sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Sumut selama 2 periode. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Asrama Haji Embarkasi Medan menyiapkan 150 kamar untuk menampung jemaah calon haji. Asrama Haji Embarkasi Medan juga sudah menyiapkan fasilitas khusus untuk jemaah calon haji yang berusia lanjut. Jelang kedatangan jemaah calon haji kloter pertama, Asrama Haji Embarkasi Medan telah mempersiapkan berbagai fasilitas. Mulai dari aula penerimaan jemaah, pemeriksaan kesehatan, penginapan jemaah, dan ruang makan.
Sebanyak 150 kamar telah disiapkan untuk menampung jemaah calon haji yang tiba di Asrama Haji Embarkasi Medan. Setiap kamar terdiri dari 2 hingga 3 kasur. Untuk memberikan kemudahan kepada calon jemaah haji yang lansia, pihak Asrama Haji Embarkasi Medan juga memberikan fasilitas khusus. Untuk persiapan hotelnya kita sudah mempersiapkan khususnya untuk jemaah lansia itu kita tempatkan di lantai 1 dan ruang makannya juga di lantai 1. Itu ada khusus untuk ruang makan yang namanya ruang makan lansia dan disabilitas. Namun kalau untuk yang lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu kita siapkan untuk yang sehat-sehat dan yang kondisi normal. Sebanyak 8.328 orang jemaah calon haji asal Sumatera Utara akan dibagi dalam 24 kloter. Rencananya jemaah calon haji mulai diberangkatkan pada tanggal 2 Mei hingga tanggal 31 Mei 2025. Rogana Malol, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Cegah TPPO Kementerian P2MI gandeng Pemprov Su, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan warga Sumatera Utara cukup banyak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan menggandeng pemerintah Sumatera Utara untuk mengambil langkah-langkah antisipasi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding didampingi Wali Kota Binjai mengunjungi UMKM milik mantan pekerja migran Indonesia di Kelurahan Payaroba, Kota Binjai. Dalam kesempatan itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyampaikan banyak warga Sumatera Utara yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Beberapa di antaranya berasal dari Kota Binjai. Untuk mengantisipasi meningkatnya korban tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk kerja ke luar negeri dengan jalur resmi. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga akan menggandeng pemerintah Sumatera Utara untuk bersama-sama memberantas tindak pidana perdagangan orang. Karena di Sumatera Utara merupakan salah satu pintu keluar yang kerap digunakan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Saya sudah minta sama Pak Gubernur tadi, Pak Bobi Nasution, untuk kita coba deklarasi, tapi tidak hanya itu, kita akan bergerak sampai ke bawah. Karena di sini ada Bandara Kuala Namu, di mana Bandara Kuala Namu ini adalah bandara dengan tujuan transit utama. Kenapa orang dari segala daerah ke sini? Misalnya untuk ke Malaysia itu karena tiketnya jauh lebih murah. Nah, ini salah satunya, termasuk di Pelabuhan Belawan dan beberapa pelabuhan yang lain ini sedang kita tata, termasuk kerjasama tidak hanya dengan Polda, dengan imigrasi, dengan semua pihak kita lakukan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga akan menggelar pengawasan siber untuk menghindari informasi-informasi bohong terkait kerja di luar negeri dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Komdigi dan Kepolisian. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Saudara, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan terpaksa terjun ke sungai untuk menangkap pelaku narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Medan. 2 pelaku ditangkap, berikut barang bukti berbagai jenis narkoba. Aksi kejar-kejaran polisi di lorong sempit tak dapat dihindari saat penggerebekan narkoba di Gang Nasional kawasan Jalan Brigjen Katamso, Medan. Kawasan ini merupakan target polisi usai ditemukan satu barak narkoba di ujung perkampungan. Saat polisi tiba, seorang bandar yang sudah jadi target berupaya melarikan diri ke dalam rumah warga, namun pelaku terkepung oleh petugas. Polisi menyita beragam jenis narkoba mulai dari sabu, ekstasi, puluhan plastik pembungkus narkoba. Selain meringkus bandar narkoba, penggerebekan di pemukiman padat ini juga diwarnai dengan aksi pergumulan polisi di dalam sungai. Pelaku yang terjun ke sungai tetap dikejar petugas. Pelaku dan petugas sempat bergumul di dalam sungai, bahkan pelaku sempat berupaya menenggelamkan polisi. Namun petugas langsung menyeret pelaku ke pinggir sungai.
Kasatres Narkoba Polres Tabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut bandar narkoba yang ditangkap merupakan target sudah pernah dipenjara dalam kasus serupa dan baru bebas tahun lalu. Kini petugas masih memburu pemasok narkoba kepada pelaku. Kita melakukan penyelidikan terkait dengan pengaduan masyarakat ini dan kita mendapatkan bandar yang merupakan PO yang memang dalam penyelidikan kita yang bersangkutan ini sudah lama melakukan kegiatan menjual narkoba di daerah ini. Usai penggerebekan, petugas menghancurkan barak narkoba yang biasa digunakan pelaku untuk tempat pesta dan transaksi narkoba. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pasca penggerebekan judi sabung ayam, oknum anggota DPRD di Kabupaten Asahan membantah dirinya terlibat. Dalam pengakuannya, rumahnya hanya memiliki penangkaran dan jual beli ayam aduan. Petugas kepolisian menggerebek praktik judi sabung ayam di kawasan Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Dalam penggerebekan ini diketahui petugas menyita sejumlah alat bukti dan 3 orang pelaku. Salah seorang pelaku ternyata seorang anggota DPRD Kabupaten Asahan. Kepada petugas, oknum anggota DPRD berinisial PP membantah dirinya terlibat perjudian sabung ayam. Kepada petugas, dia mengatakan rumahnya merupakan tempat usaha penangkaran dan jual beli ayam laga, bukan lokasi perjudian. Menurut tersangka PP, sebelum ayam dijual, ayam terlebih dahulu dicoba dengan cara diadu di laga agar dapat memastikan kekuatan ayam tersebut. Ia tidak mengetahui saat sesi tes tersebut terdapat perjudian yang dilakukan oleh orang lain. Ia juga tidak mengetahui adanya wasit di lokasi yang kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Saya nggak tahu ada pakai isi atau apa judi, karena saya di situ jual beli ayam, mana yang bagus harusnya kan memang dites dulu, mana yang bagus itu dijual. Untuk penyediaan tempatnya untuk laga apa juga nyediain ya? Enggak, untuk ngetes ayam yang mau dijual. Tapi bukan berjudi ya itu? Enggak. Selain menetapkan PP sebagai tersangka, petugas Polres Asahan juga menahan SR dan SN sebagai pelaku perjudian sabung ayam. Sementara PP ditetapkan tersangka karena sebagai penyedia tempat perjudian. Kepolisian juga masih berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Asahan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Kopi dimasak menggunakan pasir, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain jadi rumah bagi ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung, seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku pulau burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita, karena ini adalah kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran situ. Ya, biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung.
Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama dia. Kalau memakai gas sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah Kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini nggak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica gitu ya, dapat asam-asamnya.
ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus di sini? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video dari ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian berita di Kompas TV, independen, terpercaya.